with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suara leluhurnya Guru Daozang melayang. Aku hanya sisa niat yang tertinggal di dalam istana ilahi ilusi void. Seperti yang lain, saya juga memiliki reinkarnasi. Namun, saya tidak tahu di mana reinkarnasi saya saat ini. Bagaimana mudahnya menemukan reinkarnasi 6 orang. Jika Nili tidak bisa memecahkan segel Kaisar Sage pada ruang dan waktu, maka dia tidak akan bisa membunuh Kaisar Sage. Nili merasa lebih tertekan. Bagaimanapun, Kaisar Sage telah mengendalikan ruang waktu ini selama puluhan juta tahun. Tidak peduli bagaimana Nili mencoba untuk merencanakan sesuatu, menghancurkan hukum Kaisar Sage masih merupakan tugas penting. Namun, peluangnya akan meningkat jika dia bisa menemukan 6 reinkarnasi itu. Bagaimanapun, keenam orang itu adalah ahli tertinggi dari zaman kuno. Meskipun mereka adalah reinkarnasi, mereka masih memiliki garis keturunan yang menakutkan. Nili bertanya, apakah tidak ada cara lain untuk menantang Kaisar Sage? Master leluhurnya Daozang merenung sedikit, lalu menjawab, ada metode lain. Jika Anda bisa menemukan harta karun tertinggi. Harta karun tertinggi. Harta tertinggi apa? Jantung Nili berdetak kencang. Master leluhurnya Daozang mengenang. Kembali di zaman purba, ketika kami berenam melawan Kaisar Sage, kami baru saja melangkah ke peringkat dewa. Namun, seorang ahli mutlak tiba-tiba turun ke alam ini. Dia melarikan diri dari pertempuran besar dan terluka parah, di ambang kematian. Dia membawa sebuah buku misterius bersamanya, yang berisi energi tak terbatas dan dapat mengontrol ruang dan waktu. Hati Nili bergetar mendengar kata-kata guru leluhurnya. Sebuah buku yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Apakah guru leluhurnya Daozang berbicara tentang buku roh iblis duniawi? Apa yang terjadi selanjutnya? Nili tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Raja Iblis juga mendengarkan dengan penuh perhatian, dalam diam. Pakar mutlak itu mencoba mencuri esensi jiwa kita untuk mengobati lukanya. Secara alami, kami melakukan serangan balik. Kami bertuju bertarung sebagai satu dan akhirnya mengalahkannya. Namun, sebelum dia meninggal, dia merobek buku misterius itu hingga hancur. Beberapa halaman melesat melintasi langit dan menghilang dari jangkauan kami. Hanya 8 yang tersisa di tangan kami, yang kami bagi di antara kami sendiri. Master leluhurnya Daozang dengan tenang menjelaskan. Sebuah buku yang bisa melesat melintasi langit. Nili yakin bahwa guru leluhurnya Daozang sedang berbicara tentang buku roh iblis duniawi. Namun, Nili juga tidak tahu di mana buku itu. Apa yang terjadi dengan 8 halaman yang tersisa? 3 dari mereka adalah tangan Kaisar Sage. Salah satunya ada di sini, di dalam istana ilahi ilusi void. Adapun 4 sisanya, saya tidak tahu. Namun, kemampuan Kaisar Sage untuk menyegel ruang waktu pasti berkat halaman di tangannya. Dia pasti telah memahami kekuatan ruang waktu dari mereka. Hati Nili bergetar. Dia memiliki 2 halaman buku roh iblis duniawi. Nili merenung sebentar, lalu berkata, Tuan leluhurnya Daozang, apakah Anda bersedia memberikan halaman Anda kepada saya? Raja Iblis juga angkat bicara. Tuan-tuan, maukah Anda memberikannya kepada saya? Sekarang Raja Iblis adalah murid leluhurnya Guru Daozang, dia pasti tidak bisa membiarkan harta seperti itu jatuh ke tangan orang lain. Master leluhurnya Daozang berkata kepada Raja Iblis, kamu telah mewarisi warisanku. Selain itu, halaman yang tersisa adalah item yang sangat berbahaya. Bahkan jika Anda memilikinya, Anda tidak akan dapat memahami kekuatan ruang waktunya. Itu juga bisa berimplikasi dengan karma dengan mudah. Petik 2. Raja Iblis terdiam. Dia mengerti bahwa kata-kata para ahli tertinggi seperti guru leluhurnya Daozang memiliki bobot yang sangat besar dan mereka tidak akan menarik kembali kata-kata yang telah mereka katakan. Oleh karena itu, Raja Iblis hanya bisa menyerah. Niat leluhurnya Master Daozang kemudian beralih ke Nili. Saya bisa memberi Anda halaman itu, jika Anda memberikan bukti yang cukup untuk membujuk saya. Namun, halaman tersebut hanya akan menarik masalah bagi Anda tanpa memberi Anda keuntungan. Apakah Anda yakin menginginkannya?
Nili ringan tersenyum dan berkata, saya sudah memiliki 2 halaman lain. Niatnya tampak linglung. Dia jelas tidak menyangka Nili sudah memiliki 2 halaman lainnya. Kalau gitu, aku mungkin juga memberimu yang ketiga. Tapi Anda harus berhati-hati. Jangan biarkan dirimu ditangkap oleh Kaisar Sage. Selama Nili memegang halaman sisa, dia akan dikejar. Tidak akan ada perbedaan apakah dia memiliki 2 atau 3. Raja Iblis memandang Nili dengan heran. Secari kertas perlahan melayang ke bawah dan mendarat di depan Nili. Nili mengulurkan tangan, meraihnya, dan menyimpannya. Raja Iblis tidak mendapatkan halaman sisa, tapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Saat Nili menerima halaman itu, Raja Iblis menerima teknik kultivasi. Detail perlahan meresap ke dalam pikirannya saat Nili menyimpan selembar kertas. Itu adalah teknik yang sangat kuat yang melampaui imajinasinya. Jika dia berhasil mengolahnya, dia pasti akan mampu melampaui alam martial ancestor dalam waktu singkat. Terima kasih banyak, Guru. Raja Iblis menangkupkan tangannya ke arah kekosongan. Nili mengepalkan tinjunya sampai pembuluh darah muncul dari lengannya. Raja Iblis telah mewarisi warisan guru leluhurnya Daozang. Dia akan jauh lebih sulit untuk dihadapi di masa depan. Raja Iblis duduk dan sosoknya berangsur-angsur memudar. Nili tahu bahwa Raja Iblis telah memasuki lokasi rahasia istana kekosongan ilahi untuk berkultivasi. Dia tetap diam. Dia tidak senang dengan apa yang terjadi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Raja Iblis telah memperoleh warisan guru leluhurnya Daozang. Akan jauh lebih sulit untuk membalas Yezong, tapi dia pasti tidak akan menyerah. Niat leluhurnya Master Daozang kembali ke Nili dan dengan ringan bertanya, apakah kamu penasaran mengapa aku menerimanya sebagai murid? Ya, Nili mengangguk. Master leluhurnya Daozang adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas. Mengapa dia memilih untuk mewariskan warisannya kepada Raja Iblis? Raja Iblis tidak pernah ragu untuk mencapai kekuasaan dengan cara yang adil atau curang, dan bahkan menggunakan teknik konstelasi spiritual dan mengorbankan banyak nyawa. Di dao surga dan bumi yang luas, hidup dan mati tidak lebih dari pengalaman singkat. Master leluhurnya Daozang menghela nafas. Bahkan seorang ahli puncak pun tidak bisa lepas dari kematian. Alis Nili berkedut. Lalu dari sudut pandang guru leluhurnya, apakah orang-orang itu ditakdirkan sebagai korban untuk teknik konstelasi spiritual? Dia pasti tidak akan setuju dengan pandangan itu, bahwa kehidupan orang lain tidak lebih dari rumput. Itu betul, hidup dan mati adalah berita lama. Tapi kita tidak perlu berdebat tentang ini. Master leluhurnya Daozang tampak menggelengkan kepalanya dan dia melanjutkan, saya tahu bahwa Anda memiliki motif besar. Tapi jika Anda ingin mengalahkan Kaisar Sage, maka Anda harus mencari bantuan murid saya, karena dia adalah salah satu dari 6 reinkarnasi yang Anda cari. Mata Nili melebar. Dia tidak pernah berharap Raja Iblis menjadi salah satu dari 6. Lalu, Nili harus bekerja sama dengan Raja Iblis jika dia ingin mengalahkan Kaisar Sage. Sebuah sinar dingin cahaya melintas mata Nili. Aku pasti tidak akan bekerja dengannya. Bekerja sama dengan Raja Iblis itu tidak mungkin. Master leluhurnya Daozang menghela nafas. Dendammu hanya bersifat pribadi. Masalah Kaisar Sage menyangkut semua kehidupan antara langit dan bumi. Bisakah Anda tidak mengesampingkan perbedaan Anda demi mereka? Sama sekali tidak, Nili menjawab. Raja Iblis dan Kaisar Sage adalah sama. Mereka berdua adalah sampah yang berjalan di atas kehidupan seperti rumput. Master leluhurnya Daozang menghela nafas dan tidak berbicara lagi. Tidak mungkin baginya untuk membujuk Nili. Dan apa yang dikatakan Nili juga masuk akal. Masalahnya adalah, situasi alam semesta saat ini tidak dapat dijelaskan dalam 2 atau 3 kalimat. Nili menatap ke dalam kehampaan dan dengan tegas mengumumkan, aku bisa memecahkan segel pada ruang dan waktu bahkan tanpa bantuannya. Nili tidak peduli apakah Raja Iblis telah mewarisi warisan leluhurnya Master Daozang. Dia masih akan membunuh Raja Iblis dan membalaskan dendam Yezong. Karena Raja Iblis adalah salah satu reinkarnasi, rencana untuk mencari 6 reinkarnasi tidak mungkin lagi. Hanya buku roh iblis duniawi yang bisa membantunya sekarang. Namun, Nili tidak tahu di mana buku itu lagi. Nili menghela nafas dalam hati. Untungnya, dia masih memiliki 200 tahun lagi, jadi dia bisa meluangkan waktu untuk mencarinya.
Master leluhurnya Daozang mengumumkan, saya telah memilih satu untuk menggantikan warisan saya dan memberikan halaman sisa buku roh iblis duniawi kepada Anda. Misi saya selesai, dan segera niat saya akan hilang. Anda telah memilih jalan berbahaya yang tidak dapat saya kendalikan, jadi lakukan yang terbaik. Satu hal terakhir, ada banyak harta karun yang tersembunyi di sini, bawa mereka jika Anda mau. Tapi ingat bahwa setidaknya puluhan juta orang telah meninggal di sini. Meskipun saya mengontrol istana ilahi ilusi void, saya tidak membangunnya. Pertimbangkan baik-baik. Saat suara itu berbicara, suara itu menjauh, dan akhirnya menghilang. Nili menyadari bahwa guru leluhurnya Daozang telah memudar. Dia terdiam ketika dia mencoba mencerna semua informasi yang baru saja dia terima. Dia tahu bahwa Kaisar Sage sangat kuat, itu tidak bisa menghalanginya. Dia bertanya-tanya tentang harta yang masih tersembunyi di istana ilahi ilusi void. Nili memutuskan bahwa dia akan mencari harta itu terlebih dahulu. Tiba-tiba, ledakan tawa bergema dari dinding. Master leluhurnya Daozang itu akhirnya menendang ember. Mulai sekarang, aku yang bertanggung jawab. Suara itu mengumumkan. Alis Nili mengerutkan kening. Siapa itu? Semua orang di seluruh Void Illusionary Divine Palace bisa mendengar suara gemuruh itu. Mereka mengangkat kepala mereka ke udara kosong dengan ekspresi bingung. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Putra suci api ilahi mengerutkan alisnya sejenak saat dia menatap ke angkasa. Bawahannya telah menentukan lokasi gerbang kehidupan, dan mereka saat ini sedang dalam perjalanan ke sana. Namun, suara itu membuatnya ragu. Mungkinkah ada ahli tertinggi yang disembunyikan di istana ilahi ilusi void? Yan Yang dan kelompoknya baru saja mencapai bagian luar istana ilahi ilusi void. Selain sekte Skiblazenya, yang lain juga telah tiba, termasuk sekte bulu ilahi dan catatan surgawi. Mereka masih tidak tahu bagaimana memecahkan susunan besar di dalam aula utama. Suara itu kembali tertawa. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah istana ilahi ilusi void. Selama 10 juta tahun terakhir, saya secara bertahap membentuk kesadaran saya sendiri. Saya tidak pernah menunjukkan diri saya karena kentut tua itu, guru leluhurnya Daozang. Tapi sekarang, aku telah mendapatkan kebebasanku. Mulai sekarang, semua orang di dalam Void Illusionary Divine Palace harus mematuhiku. Memikirkan bahwa istana ilahi ilusi Void ini sebenarnya telah membentuk niat kuatnya sendiri. Istana Void Illusion memekik dengan tawa mengejek saat melanjutkan, aku telah menyegel semua pintu keluar. Ada total 23.672 orang terjebak di sini. Sekarang, mari kita bermain game. Anda memiliki dua pilihan. Pertama, mati dan pulang. Kedua, saya telah menyembunyikan banyak kristal gangga di dalam istana. 6 orang dengan kristal gangga paling banyak akan diizinkan untuk membagikan harta di antara mereka sendiri dan meninggalkan istana hidup-hidup. Anda memiliki 3 jam. Permainan dimulai. Sekarang. Ekspresi Putra Suci Li Huo berubah dingin. Dia masih tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan Yan Yang bingung. Nili tetap diam, saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun, pintu keluar telah disegel. Jika dia ingin mendapatkan harta itu, maka dia harus berjuang untuk kristal gangga. Kalau tidak, dia harus mati untuk pulang. Aula luar. Semua orang bingung tentang kristal gangga. Di mana mereka seharusnya. Lalu tiba-tiba, puluhan ribu kristal gangga menghujani dari langit. Itu adalah kristal gangga. Sesosok terbang ke depan dan menerkam kristal gangga. Saya yang mulia Gotunder dari Sekte Setan Pentastrike. Mereka yang menentangku akan dibunuh. Kita tidak bisa membiarkan dia memiliki kristal gangga. Para ahli lain dari Sekte Ilahi menyerbu ke arah hujan kristal. Yang mulia Gotunder melambaikan tangan kanannya dan mengarahkan sambaran petir ilahi pada ahli yang mengejarnya. Aku sudah memberitahumu untuk tidak melawanku untuk itu. Beberapa ahli alam bintang surgawi tidak berhasil menghindar tepat waktu. Mereka langsung hancur berkeping-keping oleh kilat. Dia adalah ahli alam Dao of the Dragon. Ekspresi semua orang berubah. Pakar Dao of Dragon Realm jarang muncul di dunia luar. Langkah-langkah kultivasinya seperti ini. Mulai dari alam takdir surgawi, jiwa takdir Anda mulai berkumpul di dalam tubuh Anda. Setelah Anda mencapai 9 nasib, Anda bisa mati total 9 kali.
Oleh karena itu, mati bukanlah masalah besar. Namun, gitu Anda mencapai alam Dao of Dragon, 9 takdir Anda akan menjadi satu. Ini buruk jika Anda mati lagi setelah itu. Orang biasanya menghargai hidup mereka, terutama para ahli Dao of Dragon Realm. Sebagian besar dari mereka tidak akan mau mempertaruhkan hidup mereka di dunia luar, kecuali mereka memiliki beberapa teknik rahasia di lengan baju mereka. Tapi bahkan jika mereka memiliki teknik khusus untuk melindungi hidup mereka, mereka tetap harus berhati-hati. Ekspresi Yang Mulia God Thunder sangat serius. Mereka yang mencoba mencuri kristal gangga saya akan dibunuh. Saat kata-katanya mendarat di telinga mereka, beberapa ahli alam Heavenly Axis mengambil beberapa kristal gangga lainnya. Bahkan jika Yang Mulia God Thunder kuat, dia tidak akan mampu menghentikan gitu banyak orang. God Thunder juga dengan cepat mulai merebut kristal gangga. Yang lain takut akan kekuatan Yang Mulia God Thunder, tapi mereka juga mengejar kristal gangga seperti orang gila. Ada puluhan ribu kristal gangga. Beberapa pertempuran muncul, melibatkan 5 atau 6 ribu orang, tapi hanya 2 atau 3 ribu yang benar-benar mati. Saat perebutan berlanjut, Istana Kekosongan Ilahi Ilusi memastikan untuk, secara misterius, menjatuhkan kristal gangga dalam jumlah besar di tempat-tempat di mana kerumunan terbesar. Perkelahian semakin intensif. Seorang bawahan menoleh ke Putra Suci Li Huo dan bertanya, "Putra Suci, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang di aula luar sudah berjuang untuk kristal gangga. Haruskah kita bergabung dengan mereka?" Namun, mereka sudah berusaha keras untuk menemukan gerbang kehidupan. Putra Suci Li Huo terdiam, lalu dengan sungguh-sungguh memerintahkan, "Lupakan mereka. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Semuanya, ikuti aku ke aula utama." Putra Kudus kemudian berbalik dan memimpin anak buahnya di sepanjang jalan. Saat itu terjadi, Yan Yang dan anggota Sekte Skiblaze berada di tengah pertempuran. Mereka telah merebut ribuan kristal gangga, tapi juga menderita banyak kerugian. Ratusan kematian terjadi hanya dalam waktu singkat. Semua orang dalam hiruk-pikuk untuk kristal gangga. Pembantaian semakin intensif saat semua orang berebut kristal gangga. Yan Yang menatap mayat-mayat yang berkarpet di tanah. Helai energi mengalir dari tubuh dan ke bumi. Dia kemudian melihat ke hiruk-pikuk, di mana orang-orang saling membantai dan merebut kristal gangga. Ada yang tidak beres. Semuanya, kembali. Tinggalkan kristal gangga. Ikuti aku. Yan Yang memerintahkan saat dia terbang ke arah yang terpisah. Anggota Sekte Skiblaze bingung, karena mereka tidak tahu mengapa Yan Yang membuat perintah seperti itu. Namun, mereka tetap mengikutinya. Jantung aula utama. Nili melihat sekelilingnya, tapi tidak menemukan kristal gangga di aula utama. Dia bergerak melalui pintu kecil saat dia menuju kedalaman aula. Di ujung jauh aula berdiri puluhan patung, semuanya ditutupi pola prasasti. Sudut mulut Nili berkedut menjadi senyuman. Menurut perhitungannya, satu patung di antara lusinan ini seharusnya yang benar. Patung-patung ini bisa dengan mudah membodohi siapapun kecuali Nili. Dia berdiri diam saat dia memikirkan semuanya. Saat Nili merenung, dinding batu giok kristal yang menjulang tiba-tiba runtuh dan sebuah lorong panjang terbuka di depan mata semua orang yang berkultivasi. Kerumunan tercengang. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak akan pernah bisa memasuki dinding batu giok kristal. Jadi mengapa tiba-tiba terbuka sendiri? Ayo pergi. Masuk dan lihatlah. Satu demi satu ahli bergegas melewati pintu masuk. Dalam pikiran mereka, Void Illusionary Divine Palace harus menyembunyikan harta yang tak ada habisnya. Gerbang kehidupan juga terbuka dan aliran deras para ahli menerobos. Nili berjalan melewati satu patung demi satu. Dia sudah menentukan bahwa ketujuh orang itu bukan yang benar. Mendengus dalam dan marah terdengar dari kedalaman istana ilahi ilusi Void. Siapa yang berani menggangguku? Tinggalkan instan ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Suara itu menggelegar seperti petir. Nili melihat ke kedalaman istana ilahi ilusi Void. Siapa kamu? Suara itu merespons dengan niat membunuh yang mengerikan. Aku adalah istana ilahi ilusi Void. Segala sesuatu di dalam dikendalikan oleh saya. Jika saya mau, saya bisa mengubah setiap makhluk hidup di dalam sini menjadi abu. Anda tidak harus berada di sini. Pergi sekarang.
Oh, Nili mengangguk. Dia terus memeriksa patung-patung ini. Suara itu semakin marah. Apakah kamu mengerti kata-kata "enyah" atau yang lain? Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Nili dengan tenang menjawab, kalau gitu, kamu tidak perlu repot untuk bersikap tidak sopan. Bagaimanapun, aku hanyalah alam takdir surgawi. Itu bukan masalah besar bahkan jika aku mati. Nili telah benar-benar dibuang peduli untuk hidup dan mati. Suara itu terdiam sesaat sebelum berkata, jika kamu tidak takut mati, mengapa tidak bertarung untuk kristal gangga di aula luar? Dengan gitu, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi di dalam istana ilahi ilusi void. Saya hanya seorang alam surgawi takdir yang rendah, sementara orang-orang di luar setidaknya dari alam bintang surgawi atau aksis. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan mereka? Nili mengambil beberapa langkah ke depan. Patung ke-8 juga tidak terlihat benar. Suara itu terus beralasan, hanya karena kamu adalah alam Heavenly Fate bukan berarti kamu tidak memiliki kesempatan. Saya telah menyembunyikan ratusan ribu kristal gangga di salah satu ruang rahasia di aula utama. Jika Anda mendengarkan instruksi saya akan mengarahkan Anda kepada mereka. Dengan gitu, Anda dapat dengan mudah mendapatkan harta void ilusionari di Divine Palace. Betulkah? Kata Nili dengan heran. Tentu saja, suara itu menjawab. Saya hanya seutas niat istana kekosongan ilahi ilusi. Saya tidak berguna untuk harta seperti itu. Kenapa aku harus berbohong? Harta macam apa yang tersembunyi di dalam istana ilahi ilusi void? Nili mendekati patung ke-9. Itu juga tidak terlihat sebagai poin penting dari Arai. Suara itu menjawab dengan godaan. Ada banyak harta di istana ilahi ilusi void. Ada puluhan juta esensi batu spiritual emas saja. Selain itu, ada artefak yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang akan menyaingi kekayaan besar dari satu sekte ilahi. Tapi aku tidak tertarik dengan itu. Nili menjawab, sambil terus mempelajari patung-patung itu. Selain harta karun, ada juga banyak artefak ilahi kuno di dalam istana ilahi ilusi void. Artefak ilahi kuno yang kuat. Yang dibutuhkan hanyalah setetes darah dan klaim kepemilikan. Kemudian, kamu bisa menggunakan mereka dan memiliki kekuatan besar. Suara itu melanjutkan. Nili menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Lalu, apa yang kamu minati? Nada suara itu serius dan dingin marah. Menurut saya patung-patung ini agak menarik. Anda tahu, saya sebenarnya adalah penyanyi keliling. Nili menjawab sambil mempelajari pola prasasti pada patung di depannya dengan penuh minat. Tiba-tiba, mata Nili tertarik pada salah satu kaki patung. Itu adalah sepotong esensi batu spiritual emas yang tersesat. Itu hanya satu bagian, bukan kekayaan yang mengejutkan. Namun, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Nili membungkuk dan mengambilnya. Saat dia melakukannya, suaranya berubah menjadi histeria yang memekakkan telinga. Letakkan esensi batu spiritual emas itu. Ini milikku. Jika kamu berani mengambilnya, aku akan membunuhmu. Semua yang ada di Void Illusionary Divine Palace ini milikku. Ini milikku. Semua milikku. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh mereka. Siapapun yang menyentuhnya akan dibunuh. Bunuh, 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 bunuh. Aku akan membunuh kalian semua. Tidak ada yang diizinkan untuk mengambil hartaku. Suara itu meratap, seperti nada iblis yang memasuki telinga Nili. Nili masih memegang esensi batu spiritual emas di tangan kanannya saat dia mengerutkan alisnya pada suara yang menusuk telinga. Itu hampir menghancurkan gendang telinganya. Itu hanya satu bagian dari esensi batu spiritual emas. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menjadi gitu emosional? Tiba-tiba, sebuah ide datang ke Nili dan sudut mulutnya berkedut. Dia kembali mempelajari patung-patung itu. Apakah kamu tidak mendengarku? Letakkan dan kalahkan. Kalau tidak, aku akan memberimu akhir yang tragis. Suara itu menggeram, seperti tikus yang meneriakkan kutukan di jalan. Nili tidak terganggu sedikit pun, dia fokus pada pola prasasti patung. Satu demi satu sosok dengan mulus terbang ke aula utama dan menyerbu ke depan tanpa sedikit pun hambatan. Ini sudah menjadi aula utama. Di mana harta istana? Mereka mencari-cari dengan tergesa-gesa sebelum mereka menemukan sebuah pintu kecil, tertutup rapat.
Mungkinkah di sini? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.